Halo guys, kembali lagi di channel Mas Raka dan Dek Rafa. Jangan lupa komen dan subscribe. Mengapa kamu di sini? Ningzi juga sangat terkejut saat melihat Chen Ping. Dia tidak pernah menyangka Chen Ping akan kembali ke sini. Terlebih lagi, Chen Ping diburu oleh Demon Sealing Alliance, dan mereka bahkan merancang untuk menjebak Chen Ping, tapi sekarang Chen Ping masih muncul di hadapannya dalam keadaan utuh. Mengapa kamu di sini? Apakah kamu tidak tahu bahwa kepala keluarga Ning kamu telah meninggal secara tragis? Chen Ping juga bertanya dengan kebingungan di wajahnya. Tapi saat dia selesai berbicara, mata Chen Ping sudah menatap Ningzi. Karena dia menemukan bahwa Ningzi sebenarnya sedang memancarkan puncak alam kesengsaraan pada saat ini. Dalam waktu singkat, leluhur keluarga Ning telah dipromosikan ke puncak alam kesengsaraan. Itu sungguh keterlaluan. Yang lebih keterlaluan lagi adalah, bagaimana nenek moyang keluarga Ning bisa memiliki aura setan di tubuhnya. Chen Ping tahu bahwa keluarga Ning bukanlah pembudidaya setan, tetapi semua pembudidaya manusia. Melihat Ningzi di depannya, dan memikirkan dia dan Qi Peijia bersama, dan kematian tragis Ning Kaichen, Chen Ping sepertinya memahami sesuatu. Siapa kamu? Apakah kamu bukan nenek moyang keluarga Ning? Chen Ping memandang Ningzi dengan waspada dan bertanya. Ningzi melihat bahwa Chen Ping telah meragukannya, jadi tidak perlu berpura-pura, Chen Ping hanyalah seorang biksu kelas 2 di alam kesengsaraan. Dan Ningzi sekarang berada di puncak alam kesengsaraan, sangat mudah untuk membunuh Chen Ping, jadi tidak perlu menyembunyikan identitasnya. Hahaha, Chen Ping, kamu masih sangat pintar. Kamu benar. Saya bukan nenek moyang keluarga Ning. Saya hanya menggunakan tubuh orang tua ini. Ningzi tertawa dan berkata. Mendengarkan suara Ningzi, Chen Ping berpikir keras dan bertanya dengan tajam lagi, siapa kamu? Chen Ping, apa kamu tidak ingat teman lamamu? Kalian semua mengira aku sudah mati, tapi sayang sekali aku hidup kembali. Selama aku mendapatkan batu iblis surgawi dan membentuk kembali tubuhku, aku akan menjadi diriku yang asli lagi. Ningzi berkata sambil mencibir. Ningzi, Chen Ping tertegun, dan sosok Ningzi langsung terlintas di benaknya. Namun pada saat itu, dia memang melihat bahwa Ningzi sudah mati, kemudian dia sendiri tersedot ke surga dan dunia manusia, namun kemudian, sisa jiwa Ningzi juga tersedot ke surga dan dunia manusia, Chen Ping tidak mengetahuinya. Selamat atas jawabanmu yang benar, tapi tidak ada imbalannya, tapi aku bisa membuat kematianmu tidak terlalu menyakitkan. Tanda seru petik 2. Ningzi tertawa. Aku benar-benar tidak menyangka kamu masih hidup dan bersembunyi di tubuh leluhur keluarga Ning. Namun, di dunia sekuler, kamu adalah kekalahanku, begitu pula di surga dan dunia manusia. Apa yang dapat kamu lakukan sekarang bahkan jika kamu telah mencapai puncak alam kesengsaraan? Tubuhmu yang tua dan rusak, saya khawatir itu tidak akan dapat menampilkan kekuatan penuh Anda sama sekali. Petik 2. Terlebih lagi, ada tabu di mana-mana di sini. Aku sama sekali tidak takut padamu. Jika aku bisa membunuhmu sekali, aku bisa membunuhmu untuk kedua kalinya. Chen Ping berkata dengan acuh tak acuh. Meskipun Ningzi telah mencapai puncak alam kesengsaraan, tubuhnya saat ini tidak dapat membiarkan dia melepaskan kekuatan penuhnya, dan jika dia mengerahkan terlalu banyak kekuatan, tubuhnya tidak dapat menahannya dan mungkin akan hancur dengan sendirinya. Ketika saatnya tiba, Ningzi menjadi jiwa yang tersisa lagi. Bagaimana dia bisa membunuh Chen Ping? Ningzi sendiri mengetahui hal ini, jadi dia tidak pernah mengambil tindakan melawan Chen Ping. Setelah dia perlu membentuk kembali tubuhnya, dia pasti akan mengambil tindakan melawan Chen Ping. Chen Ping, kamu terlalu sombong. Bahkan jika tubuhku sudah tua dan rusak, itu lebih dari cukup untuk berurusan denganmu, Master Alam Kesengsaraan tingkat kedua. Ningzi mengertakkan gigi dan berkata dengan nada mengejek. Benarkah? Kalau begitu ayo kita coba. Setelah Chen Ping mengatakan ini, busur Raja Ilahi langsung muncul di tangannya.
Hanya ada 2 di antaranya di gua ini, jadi Chen Ping bisa mengeluarkan busur Raja Dewa tanpa ragu-ragu. Sekarang busur Raja Dewa ini juga merupakan senjata terkuat Chen Ping. Setelah bertarung dengan Qi Peijia, Chen Ping menderita banyak kekalahan. Jika dia bertarung dengan Ningzi lagi sekarang, Chen Ping tidak akan bisa bertahan lebih dari beberapa ronde. Jadi begitu dia mengambil tindakan, dia mengeluarkan busur Raja Dewa yang paling kuat. Saat Raja Dewa mengambil tindakan, gua itu dipenuhi dengan keagungan seorang atasan. Melihat busur Raja Ilahi di tangan Chen Ping, Ningzi mengerutkan kening. Dia tahu kekuatan busur Raja Ilahi dan betapa kuatnya busur Raja Ilahi. Dan di gua ini, jika 2 orang berkelahi, seluruh gua bisa runtuh. Selain itu, ada tabu di sekelilingnya. Ningzi masih memikirkan cara menerobos. Jika mereka berkelahi, mereka mungkin dilarang oleh tabu. Sakit, Chen Ping, gua ini penuh dengan pantangan. Jika kita berdua bertarung, kita berdua akan kalah dan terkubur di dalam gua ini. Mari kita hancurkan tabu ini berdasarkan kemampuan kita sendiri. Bagaimana kalau kita menyelesaikan dendam kita setelah kita meninggalkan gua ini? Ningzi sedikit takut. Dia berhasil bertahan sampai sekarang. Selama dia mendapatkan batu iblis surgawi untuk membentuk kembali tubuhnya, dia akan mampu mencapai alam Mahayana. Seorang biksu Mahayana adalah eksistensi yang tidak pernah berani dia bayangkan sebelumnya. Pada titik ini, Ningzi tidak ingin kehilangan segalanya hanya untuk bertarung dengan Chen Ping. Oke, kalau begitu kita tunggu sampai kita keluar dan bertarung lagi. Chen Ping menyingkirkan busur Raja Dewa. Faktanya, Chen Ping tidak ingin melawan. Dia hanya menggunakan busur Raja Ilahi untuk memanfaatkan situasi. Untungnya, dia menakuti Ningzi sehingga orang ini tidak berani mengambil tindakan sekarang. Jika Ningzi benar-benar mengambil tindakan sekarang, Chen Ping tidak akan bisa bertahan lama bahkan dengan busur Raja Ilahi. Lagi pula, dia sangat lemah sekarang. Ketika Ningzi melihat Chen Ping menyingkirkan busur Raja Dewa, dia sekali lagi fokus pada tabu itu. Sekarang dia telah menembus ke posisi tengah. Selama dia menerobos beberapa tabu, dia dapat melihat ranah rahasia keterampilan Tian Momen. Ketika tiba saatnya untuk mendapatkan alam rahasia kungfu, Anda dapat menukarnya dengan batu iblis surgawi dan membangun kembali tubuh fisik Anda. Ningzi dengan hati-hati mengamati ribuan benang di depannya, dan kemudian bergerak maju dengan hati-hati. Ketika Chen Ping melihat tatapan hati-hati Ningzi, dia mencibir di sudut mulutnya, dan kemudian gelombang cahaya keemasan meletus di sekujur tubuhnya, dan dia menutup mata dan menuju ke benang yang sempurna. Chen Ping sangat cepat, melampaui Ningzi dalam sekejap dan berjalan di depannya. Ketika Ningzi melihat ini, dia langsung terkejut, tetapi ketika dia melihat bahwa Chen Ping tidak terhalang oleh tabu ini, dia sangat marah. Ningzi meraung, matanya memerah, dan kabut hitam langsung muncul di depannya. Saat kabut hitam meletus, semua tabu di sekitarnya bergetar. Di sini, ketika Chen Ping melihat slip giok kungfu di depannya, semburan energi spiritual terbang keluar dan ingin mengambil slip giok kungfu di tangannya. Awalnya, Ningzi ingin terus menerobos tabu dan mendapatkan ranah rahasia keterampilan Sekte Iblis Surgawi dengan imbalan batu iblis surgawi. Tapi sekarang setelah Chen Ping muncul, dia tidak bisa lagi menerobos tabu secara perlahan. Ningzi mulai menggunakan kekerasan untuk menyerang. Chen Ping, sebaliknya, menggunakan keterampilan fisik dan pemahamannya tentang Blood Demon untuk terus membuat terobosan. Kedua orang itu maju satu demi satu. Segera mereka sampai di tempat penyimpanan latihan secara intensif. Namun energi spiritual ini langsung dikalahkan sebelum menyentuh slip giok kungfu, dan di sekitar slip giok kungfu, Chen Ping merasakan kehadiran aura. Ini adalah nafas iblis darah, tetapi Chen Ping dapat menyimpulkan bahwa nafas ini jelas bukan hal yang tabu yang ditetapkan oleh semacam lingkaran sihir. Chen Ping bergegas maju, berencana untuk mencoba lagi. Pergilah ke neraka. Ketika Ningzi melihat bahwa Chen Ping hendak mengambil slip giok itu,
wajahnya tiba-tiba terlihat garang, dan kabut hitam datang ke arah Chen Ping. Ketika Chen Ping melihat ini, dia secara naluriah bergegas ke depan untuk menghindari kabut hitam itu. Bahkan jika Chen Ping bodoh, dia tidak bisa menahan pukulan dari puncak alam kesengsaraan. Selain itu, dia sudah sangat lemah sekarang. Bubar. Ningzi tertegun, lalu dia melambaikan beberapa kabut hitam lagi, tapi hasilnya sama, dia pingsan di depan Chen Ping. Bab 3686, meminjam kekuatan kesengsaraan guntur. Tubuh Chen Ping bergegas ke depan, seolah-olah dia telah menembus lapisan riak, dan berdiri di depan slip giok teknik kungfu. Segera setelah itu, serangan Ningzi juga tiba. Tapi kabut hitam ini tiba-tiba menghilang hanya beberapa langkah dari Chen Ping. Melihat ini, Chen Ping melihat sekeliling dengan hati-hati dan menemukan ada kekuatan terlarang di sekitar slip giok tersebut. Meskipun dia tidak dapat melihat atau menyentuhnya, Chen Ping dapat merasakannya. Baru saja, energi spiritual Chen Ping runtuh saat bersentuhan dengan kekuatan tabu ini. Chen Ping merasa lega saat melihat Ningzi tidak mampu menembus kekuatan tabu, jadi dia mengulurkan tangan untuk mengambil slip giok seni bela diri. Tapi saat dia mengulurkan tangannya, cahaya keemasan muncul dari slip giok seni bela diri, tubuh Chen Ping sepertinya ditekan ke bawah gunung dalam sekejap, dan dia jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Apa yang sedang terjadi di sini? Chen Ping terkejut, ini semua terjadi di depan matanya. Mengapa dia tidak bisa mendapatkan slip giok teknik kungfu? Tidak heran iblis darah bahkan menempatkan tabu pada slip giok teknik ini. Tepat ketika Chen Ping tidak tahu apa yang sedang terjadi, aroma yang sangat familiar bagi Chen Ping perlahan terpancar dari slip giok kungfu. Ini adalah aura yang dipancarkan Blood Demon saat dia dibangkitkan. Nafas ini mengelilingi Chen Ping. Chen Ping merasa sangat nyaman dan mulai dengan rakus menyerap nafas ini. Dengan kekuatanmu saat ini, aku khawatir kamu tidak bisa melanggar tabu pada slip giok seni bela diri ini. Kecuali kamu meminjam kekuatan guntur dan bencana, kamu mungkin bisa melanggar tabu. Kata Raja Iblis Cion. Kekuatan guntur dan malapetaka. Apa maksudmu? Aku harus menerobos ke sini dan menyebabkan guntur dan malapetaka untuk mematahkan tabu pada teknik slip giok ini. Chen Ping bertanya dengan heran. Itu benar, belum lagi kekuatanmu, bahkan jika kamu berada di puncak alam kesengsaraan, kamu tidak dapat melanggar tabu ini, jadi meskipun kamu terburu-buru sampai akhir, kamu tidak akan bisa mendapatkan keterampilan giok ini, terpeleset, kecuali kamu bisa menerobos ke sini dan menarik bantuan Lei Jie. Raja Iblis Ciun mengangguk dan berkata. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia terdiam. Apa yang dilakukan iblis darah ini? Tidak heran Sekte Tianmo telah menemukan begitu banyak master. Semuanya gagal pada akhirnya siapa sangka akan ada tabu pada metode latihan slip giok ini. Jika bukan karena Raja Iblis Ciun, Chen Ping tidak akan tahu bagaimana cara mematahkan kekuatan tabu ini. Namun tidak mudah untuk menerobosnya sekarang, terobosan Chen Ping di setiap wilayah kecil membutuhkan sumber daya yang besar. Tapi menyerap aura yang memancar dari slip giok kungfu, Chen Ping memikirkan ginseng naga iblis surgawi di cincin penyimpanan. Mungkin meminum ginseng naga iblis surgawi dapat membawa kekuatan Anda ke titik kritis terobosan. Chen Ping mengeluarkan ginseng naga iblis surgawi dan mulai menyerapnya. Dengan perlindungan kekuatan tabu di sekelilingnya, Chen Ping tidak takut Ningzi akan menyakitinya. Dengan kemampuan Ningzi, dia mungkin tidak bisa melanggar tabu yang sengaja dibuat oleh Blood Demon. Chen Ping duduk bersila dan mulai berlatih dengan tenang. Ketika Ningzi melihat pemandangan ini, dia tertegun sejenak. Dia tidak mengerti apakah kepala Chen Ping telah ditendang oleh kompor. Mengapa dia tiba-tiba mulai berlatih di tempat seperti ini? Ningzi bergegas menuju Chen Ping. Bang! Dengan suara keras, seluruh tubuh Ningzi sepertinya terlempar dengan kekuatan yang sangat besar. Kemudian seluruh pikirannya menjadi kosong. Ketika Ningzi melihat dengan jelas, dia menemukan bahwa dia telah tiba di luar gua. Pada saat ini, di luar gua, Master Sekte Jiang,
Zheng Nianan, dan yang lainnya semuanya menunggu dengan cemas. Mendengar suara keras yang tiba-tiba, dan kemudian seseorang terbang keluar dari gua, Master Sekte Jiang dan Ze Yan bergegas mendekat, mereka semua mengira Chen Ping tertembak. Lagi pula, dengan tubuh Chen Ping yang lemah, mustahil untuk menembus tabu di dalam gua dan memperoleh keterampilan intensif.